Haleluya, puji Tuhan. Sukacita masih bisa melayani saudara walaupun dalam renungan singkat setiap hari. Tapi untuk kali ini saudara, saya minta perhatian lebih dari saudara-saudara. Ikutin sampai selesai. Memang agak panjang, mungkin sampai 17 menit ya. Tetapi ini penting saudara, sangat penting. Karena kita sedang berbicara tempat perkemahan bangsa Israel. Dan saat ini kita berada pada tempat perkemahan ke-26. Ada 42 tempat perkemahan selama mereka 40 tahun di padang gurun. Dan tempat perkemahan ke-26 ini namanya Moserot. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Tak putus-putusnya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Berikan hikmat kepada kami. Berikan pengajaran kepada kami dari tempat ini Bapa untuk memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bilangan 33 ayat 30, mereka berangkat dari Hasmona, lalu berkemah di Moserot. Saudara, kemarin kita bicara Hasmona itu bicara tanah yang subur. Dan biarlah ada pengertian rohani dari Hasmona itu, yaitu tanah yang subur itu bicara hati kita. Biar hati kita ini saudara menjadi Hasmona, menjadi tanah yang subur, supaya apabila benih firman Tuhan itu diberikan, itu berakar, bertumbuh. Berakar dan bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kita, memberkati kita dan juga memberkati orang lain. Saudara, Moserot adalah tempat perkemahan ke-26 dan juga merupakan tempat perkemahan ke-12 kalau dihitung dari ritma. Arti Moserot itu adalah hukuman atau kuk. Pembalasan berasal dari kata asar, artinya mengikat, membelenggu, mengikat pinggang dengan erat. Moserot ini hampir sama dengan Moserah. Kalau kita merujuk pada Ulangan 10 ayat 6. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Moserah. Di sana Harun mati dan dikuburkan, lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Saudara, Moserot ini adalah tempat perkemahan yang tidak jauh dari Gunung Hor, di mana Harun mati di situ. Tetapi sebenarnya sesuai dengan nama Moserot, yaitu hukuman. Kemungkinan besar bangsa Israel itu dihukum di tempat ini, sehingga mereka kembali berputar dari perkemahan ke-26 itu naik ke atas ke utara, kemudian turun lagi ke bawah ke 27, 28, 29 sampai 30, 31, 32, 31, 33, balik lagi ke tempat yang berdekatan dengan Gunung Hor ini, di mana pada perkemahan yang 33 ini sebenarnya Harun mati, bukan tempat perkemahan ke-26, tetapi sebenarnya kedua tempat ini berdekatan dengan Gunung Hor. Saudara, jadi kemungkinan besar bangsa Israel itu di tempat perkemahan ke-26 ini dihukum Tuhan kembali sampai mereka berputar lagi sampai naik ke perkemahan ke-33 di tempat yang hampir sama lah, yaitu di dekat Gunung Hor, di mana Harun mati di perkemahan ke-33. Saudara, kita tahu bahwa sekali lagi kita tahu bahwa Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar. Tetapi Dia tidak membiarkan pelanggaran, kesalahan, dosa. Dia pasti membalaskannya kepada orang tersebut. Sekali lagi, Allah mengasihi tapi Dia tidak membiarkan. Dia adalah Allah adil juga. Dia tidak akan membiarkan dosa pelanggaran itu. Pasti akan dibalas. Dan kita boleh membaca di Keluaran 34 ayat 7.
yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini kalau kita bertanya, ini dosa apa yang demikian rupanya? Sehingga Tuhan balaskan bukan saja kepada orang yang melakukan kesalahan itu, tetapi orang-orang di bawahnya. Kepada keturunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dia balaskan kesalahan itu. Bapa kita yang melakukan, tetapi keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat itu dibalas Tuhan. Mendapat kutukan Tuhan, dibalas Tuhan. Kalau kita bertanya, ini dosa bagaimana besarnya ini? Sampai ada kutukan keturunan. Dan memang dosa ini salah satu dosa, ada dua dosa sebenarnya yang akibatnya kepada keturunan. Tapi saya bahas yang ini saja. Dua-duanya tentang perzinahan. Yang satu perzinahan secara rohani, yang satu perzinahan secara jasmani. Nah, perzinahan secara rohani ini yaitu apa itu? Nah, kita buka Ulangan 5 ayat 7 sampai 9. Dosa apakah sampai akibatnya kepada keturunan? Ternyata dosa ini, saudara. Jangan ada padamu, Ulangan 5 ayat 7 sampai 9. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, Tuhan sangat membenci orang yang menyembah patung berhala. Kalau saudara membuat patung untuk kesenian, dipajang di meja atau di taman, tetapi itu boleh. Tetapi manakala itu disembah, dipuja, engkau meletakkan patungnya itu di atas meja yang bagus, engkau sembah tiap pagi, siang, malam engkau sembah, maka itu Tuhan sangat benci. Sekali lagi, Tuhan sangat benci. Dia tidak mau dinomor duakan. Engkau menjadi kekasih Tuhan. Dia tidak mau engkau menjadi kekasih orang lain. Patung, benda mati. Saudara, patung itu punya telinga tapi tidak mendengar. Punya hidung tapi tidak mencium. Punya mulut tapi tidak berkata-kata. Saudara, dia patung. Punya kaki tidak bisa berjalan. Punya tangan tapi tidak bisa memegang. Itu patung. Saudara, bagaimana logika kita? Kita menyembah patung seperti itu yang kita buat sendiri lalu kita sembah. Saudara, jangan berbuat seperti itu karena Tuhan benci. Dan apa yang terjadi? Kebencian ini kutukan Tuhan bukan saja kepada orang yang melakukan itu, tetapi kepada keturunan pertama, dua, dan ketiga, orang yang tidak bersalah di bawahnya. Saudara, sekali lagi, orang yang tidak tahu menahu apa yang dilakukan orang nenek moyang oleh orang tua, tetapi dia menanggung akibat. Makanya ada kalanya kita bertanya, kok kenapa kita ini menjadi keluarga yang seperti ini? Tidak punya masa depan, tidak punya harapan. Karena ternyata orang tua kita, nenek moyang kita melakukan penyembahan berhala. Dan memang sebelum ada Injil masuk ke tempat kita, maka dipastikan semua orang di atas kita pada saat Injil itu belum ada, semuanya pasti melakukan penyembahan berhala, saudara.
percaya kepada orang mati. Dia datang ke kuburan, dia bertanya kepada orang mati. Dia menyerahkan nasib keturunannya kepada orang mati, kepada orang-orang tua yang sudah mati. Dia percaya kepada dukun-dukun. Dia percaya kepada jimat-jimat. Dia percaya kepada opo-opo. Orang bilang minahasa opo-opo atau orang sangir opo-opo. Saudara, ada tempat-tempat tertentu yang dibuat penyembahan berhala. Mereka datang ke sana meminta rezeki dan sebagainya. Dan tumbalnya adalah anak. Yang terjadi apa? Cacat atau mati, saudara. Saudara, jangan main-main dengan penyembahan berhala. Karena Tuhan resikonya bukan saja kita melakukan, tetapi anak-anak kita yang tidak tahu apa-apa ikut menanggung resikonya, saudara. Kepada orang mati kita percaya kepada mereka, kita datang di kuburan bertanya-tanya. Pada waktu kita liburan Natal, Tahun Baru, kita datang kepada kuburan, menanyakan apa kabar dan sebagainya. Lalu kita meminta petunjuk, lalu kita meminta supaya kita disertai kehidupan kita. Kita meminta kepada orang-orang udah mati bahwa biarlah anak cucu kita disertai. Saudara, orang mati, saudara, dia tidak tahu lagi tempatnya. Apa yang dikatakan Ayub 7:9-10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikianlah juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Dia udah gak ada lagi. Dia sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kita yang masih hidup. Tidak ada lagi. Tapi ada kalanya kita dimanipulasi. Tiba-tiba ada orang kesurupan. Lalu dia mengikuti suara-suara yang orang yang meninggal. Saudara, itu setan. Dia manipulasi suara-suara yang seperti itu. Firman Tuhan sudah berkata tidak ada lagi, dia sudah tidak mengenal tempatnya. Dia sudah hilang, saudara. Orang yang percaya pasti masuk firdaus Tuhan. Semuanya disiapkan Tuhan tempatnya. Baik orang yang berdosa maupun orang yang percaya. Tuhan sudah siapkan tempatnya. Dan dia tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang hidup. Saudara. Jadi jangan percaya kepada orang mati. Atau meminta petunjuk kepada mereka. Itu kekejian bagi Tuhan. Saudara, jangan ambil resiko untuk itu, karena resikonya adalah anak cucu kita menerima hukuman itu. Anak cucu kita, saudara. Jadi jangan main-main. Apabila saudara sudah terlanjur melakukannya, saudara, mari datang kepada hamba Tuhan di dekat saudara, di gereja saudara. Datang kepada mereka, minta mereka doakan. Dan minta saudara supaya saudara kembali bertobat dan percaya kepada pribadi yang bisa mencabut semuanya itu. Yang sudah menanggung semuanya itu. Pribadi, satu pribadi. Mari kita membaca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Dari Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara datang kepada Kristus, Yesus, percaya kepadanya. Sebab kutuk-kutuk, ada banyak kutuk dalam hidup kita. Tetapi memang risikonya adalah kutuk ini karena ditanggung oleh anak cucu kita. Maka mari semua kita, keluarga, datang kepada gembala. Dan biarlah gembala itu berdoa buat kita. Dan kita harus dituntut untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pergi untuk dibaptis, saudara. Pergi. Biarlah gembala membaptis engkau. Bertobat dari segala perbuatan, dari segala penyembahan berhala itu. Bertobat.
Hanya pribadi ini yang bisa membebaskan saudara dari kutukan itu. Hanya Yesus. Tidak ada pribadi yang lain saudara. Tidak ada yang bisa menggantikan saudara. Sebab dia sudah menggantikannya di kayu salib. Menerima kutukan itu bagi kita. Tidak ada tokoh agama yang bisa seperti itu. Tidak ada. Saudara. Karena dikatakan. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus, yang sudah menanggung semua kutuk-kutuk itu. Dia sudah ambil supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada satu pribadi, hanya satu pribadi ini, Yesus Kristus. Kalau kita membaca Yohanes 14 ayat 6 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jaminan keselamatan, jaminan untuk sampai ke surga, jaminan untuk sampai ke rumah Bapa adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah jalan satu-satunya. Dialah kebenaran. Dialah hidup. Di dalam dirinya ada hidup kekal. Di luar dirinya tidak ada hidup kekal. Dan hidup kekal itu diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Sekali lagi. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyediakan pengampunan bagi kita. Datang kepadanya untuk engkau dipulihkan, untuk engkau diselamatkan. Sebab dialah satu-satunya jalan. Terpujilah engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.